sebelumnya kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberi kami tempat ini. Kami siap untuk memuji bahkan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mulai ibadat ini hanya di dalam nama Tuhan saja. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian yang mengatakan Laskar Kristus. Nah, karena bulan ini adalah bulan Harnas, mari kita latihan lagu untuk Harnas. Meskipun kita di rumah kita masing-masing, tetapi kita mempunyai lagu Harnas yang kita nyanyikan di rumah kita masing-masing. Warna aku
firman Tuhan, kita akan pujikan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Shalom. Gimana keadaannya anak kelas tunas remaja di rumah? Apakah kalian semua baik-baik saja? Saya percaya Tuhan akan menolong dalam kehidupan kalian masing-masing. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang seperti apakah Allah. Seperti apakah Allah. Dan pada pelajaran pertama, pelajaran 1 hari ini adalah Allah sebagai satu pribadi. Allah sebagai satu pribadi. Kita dapat merasakan udara, tetapi tidak dapat melihatnya. Kita dapat melihat cahaya, tetapi tidak dapat merasakan. Kita bisa merasakan, kita bisa percaya kepada Allah, karena kita bisa begitu melihat kebaikannya dalam hidup kita, pemeliharanya dalam kehidupan kita. Itu adalah Allah. Dan Allah sebagai satu pribadi adalah Allah yang ingin berhubungan atau berkomunikasi dengan kita. Allah sebagai pribadi yang mengasihi, Allah yang mempedulikan, dan Allah yang menginginkan persekutuan atau hubungan dengan kita. Kita bisa melihat contohnya dalam Perjanjian Lama. Yang pertama dalam kisah tentang Adam dan Hawa di Taman Eden. Dalam Kejadian 3 ayat 9. Pada saat mereka jatuh ke dalam dosa, pada saat mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka telanjang dan akhirnya mereka melarikan diri. Mereka menyembunyikan diri dari hadapan. Pada saat Tuhan berjalan dalam Taman Eden untuk mencari mereka, mereka menyembunyikan diri dan Tuhan berbicara, "Di manakah engkau Adam dan Hawa?" Ini pada saat mereka belum jatuh dalam dosa, hubungan mereka dengan Tuhan baik. Mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan, seperti layaknya seorang
aman. Tapi pada saat mereka jatuh dalam dosa, mereka mulai takut karena mereka melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan mereka menyembunyikan diri. Tetapi Tuhan masih mengasihi mereka. Tuhan masih mencari mereka. Tuhan menginginkan, meskipun mereka jatuh dalam dosa, Allah masih mencari mereka. Allah tetap memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Yang kedua, di dalam Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai 22. Ini kisah tentang Musa. Pada saat Musa ingin diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Sebelumnya tidak ada hubungan antara Musa dengan Allah. Tapi Allah ingin menjalin hubungan dengan Musa, sehingga dia ingin menarik perhatian. Pada saat Musa sedang mengembalakan domba-dombanya di padang belantara, pada saat itu dia melihat ada semak-semak yang terbakar, tetapi tidak ada api di dalamnya. Nah, pada saat itulah kesempatan buat Allah atau Tuhan untuk berbicara dengan Musa. Dan akhirnya Musa diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Dan yang ketiga, contohnya adalah Nabi Yesaya. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8, Yesaya diberikan penglihatan oleh Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berbicara kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Dan pada saat itulah Yesaya menjawab, inilah aku, utuslah aku. Ini adalah 3 contoh Allah berbicara kepada manusia dalam perjanjian lama, yaitu kepada Adam dan Hawa, yang kedua kepada Musa, dan yang ketiga kepada Nabi Yesaya. Dan setiap hubungan itu mesti ada tujuan. Allah ingin mengutus mereka, Allah ingin memakai mereka, dan Allah ingin menghubungkan dengan mereka. Allah sebagai pribadi, sebagai satu pribadi, yang pertama tadi dia ingin berkomunikasi dengan kita. Dan yang kedua, Allah sudah menyatakan dirinya kepada manusia dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Allah, Yesus adalah Allah 100%. Yesus juga adalah manusia 100%. Jadi Yesus dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3, bisa dikatakan bahwa Yesus adalah gambar dan wujud Allah. Jadi kita bisa berhubungan dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengasihi kita, dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, sehingga dia mengerti. Kita bisa datang kepadanya, bisa kita mengalami kesusahan, bisa kita mengalami kesedihan, apapun yang menjadi pergumulan kita, menjadi keinginan kita, kita bisa sampaikan kepada Tuhan Yesus. Nah, Dia adalah Allah sendiri. Dan yang ketiga, mari saya mengajak kita semua untuk mulai belajar untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Caranya bagaimana? Atau syaratnya? Yang pertama, kita harus percaya kepada Allah. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, saya akan bacakan Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Saya akan bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau mari kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Syaratnya pertama adalah kita harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah akan memberi upah
kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam Lukas pasal 11 ayat 9 dan 10, di situ Tuhan Yesus berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa di saat kita datang kepada Tuhan, di saat kita mencari Dia, kita akan mendapat. Di saat kita mengetok, maka Tuhan akan membuka pintu buat kita. Di saat kita mencari, kita akan mendapat. Di saat kita akan mengetok, pintu akan dibukakan bagi kita. Jadi marilah kita datang kepada Allah. Ini adalah janji Tuhan kepada kita semua, bukan hanya kepada orang tua, tapi kepada kita sebagai anak kelas tunas. Mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan akan membuka pintu buat kita, bahkan akan datang untuk menemui kita masing-masing. Kalau dalam perjanjian lama kita mengenal pada saat mereka masuk bangsa Israel, masuk ke dalam ruang Maha Kudus atau Bait Allah, harus ada yang dipersembahkan, yaitu darah anak domba. Harus ada darah yang harus ditumpahkan untuk bisa masuk ke dalam Bait Allah. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan Yesus sudah menggenapinya. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Jadi sudah tidak ada hambatan, sudah tidak ada rintangan di saat kita datang kepada Tuhan. Semua orang, siapapun kita bisa datang kepada Tuhan kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Mengapa mengenal Allah secara pribadi itu penting? Pertama, karena ini adalah kehendaknya, kehendak Tuhan. Dia ingin kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, karena kita tidak dapat menjadi pribadi yang utuh tanpa mengakui pencipta kita. Kita tidak akan menjadi pribadi yang utuh tanpa mengakui atau mengenal pencipta kita. Mari kita belajar untuk meluangkan waktu bersama dengan Dia, belajar tentang Dia melalui firman Tuhan yang kita baca, secara terbuka menyatakan penghargaan kita kepadanya melalui perkataan dan perbuatan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita luangkan waktu, menyediakan waktu untuk membaca firman, menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Dia. Karena hal itu yang dirindukan oleh Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir dalam Yeremia 9. Yeremia pasal 9. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan. Teksnya adalah mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi belajar untuk memahami dan mengenal Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Perlu digarisbawahi bahwa semuanya itu Tuhan sukai dalam kehidupan kita. Jadi bagi kita sebagai anak kelas tunas remaja, jangan menganggap kita masih kecil. Kita masing-masing bisa datang kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa berdoa. Apapun yang kita sampaikan, kita bisa datang kepada-Nya. Saya percaya kita sudah dewasa. Kita sudah bisa
bisa belajar untuk berdoa. Jadi jangan mengharapkan orang tua lagi. Kita sudah dewasa, kita bisa belajar untuk berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Karena tadi firman Tuhan katakan, Dia tidak pernah menolak kita. Di saat kita meminta, kita akan menerima. Di saat kita mencari, Dia akan mendapat. Di saat kita mengetok, pintu akan dibukakan bagi kita. Jadi, semua kita, anak-anak kelas tunas remaja, kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepadanya, maka Tuhan akan datang kepada kita. Itu hal yang merupakan kesukaan bagi Tuhan kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk mulai saat ini, mulai hari ini, kita sungguh-sungguh untuk belajar mengenal Tuhan. Kita mulai lebih sering untuk berdoa. Kita sudah mulai meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Karena itu hal yang menyukakan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini menjadi berkat, memotivasi kita kepada setiap anak-anak kelas tunas remaja untuk semakin hari semakin belajar untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami sudah belajar oleh firman Tuhan tentang siapakah Engkau. Dan pada saat ini Engkau sudah memberikan pelajaran buat kami, Bapa adalah satu pribadi. Engkau adalah Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami, mampukan kami untuk belajar, untuk mengenal Engkau lebih hari, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Beri kemampuan kami, urapi kami, dan beri kemampuan buat kami untuk belajar menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami sebagai anak kelas tunas remaja Tuhan. Dalam pendidikan kami, karena Tuhan akan campur tangan. Berkati juga orang tua kami, dan mendidik kami juga Tuhan. Karena Tuhan juga akan memberkati dalam kehidupan mereka, memberkati dalam pekerjaan mereka, dan juga memberkati dalam pergumulan hidup mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami akhiri pelajaran kelas tunas remaja pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom.